Halo, ketemu lagi dengan saya Yosep. Kali ini saya masih di garasi showroom Saputra Autocar Malang. Kali ini kita akan mereview salah satu stok kita, yaitu mobil dua merek. Apa itu? Mobil Toyota FT86 tahun 2014. Ini adalah mobil FT86 tahun 2014. Ini adalah mobil yang paling masih sampai sekarang pun masih digemari, banyak peminatnya. Oke, kita review mobil ini, kita lihat bagaimana kondisinya juga. Mungkin Anda yang berminat untuk memilikinya bisa nanti hubungi kita di link di bawah ini. Kenapa mobil ini saya bilang adalah mobil dua merek? Karena mobil ini adalah mobil Toyota yang bekerja sama dengan Subaru. Oke, kita lihat apa sih yang membuat mobil ini beda. Oke, inilah mobil Toyota yang bermesin Subaru. Dia menggunakan mesin Subaru Boxer dengan D4S. Apa itu D4S? Adalah sistem injeksinya dari Toyota berkapasitas 2000 cc yang menghasilkan tenaga 200 HP di 7000 rpm dan 205 Nm di 6600 rpm sampai 6600 rpm. Oke, kita lihat dari tampak depan dari mobil FT86 ini. Oke, kita lihat di sini desainnya cukup sporty dan ini adalah mobil yang paling diminati oleh anak muda. Desainnya begitu garang. Ini adalah Toyota FT86 dengan tipe TRD. Di sini ada emblem TRD untuk di bagian bumper depan. Kita lihat dari lampu, dia sudah menggunakan lampu proyektor dan juga sudah dilengkapi dengan lampu DRL LED. Lampu headlampnya. Oke, untuk lampu sennya dia masih menggunakan bohlam biasa dan di bawah sini ada lampu fog lamp yang juga masih menggunakan bohlam biasa. Kita lihat di sini di bagian bumper, di sini juga disematkan lampu sen di sini, tapi dia masih menggunakan bohlam biasa. Jadi emblem 86 dan di sini ada motif gambar piston. Ini adalah menunjukkan bahwa mobil ini adalah mobil yang performanya, untuk performa mesinnya dengan mesin boxer, dia lebih bertenaga. Untuk di bagian spionnya sendiri, ini masih polos, tidak ada lampu sen yang disematkan di bagian spionnya. Oke, kita lihat ke bagian pintunya. Di sini dia sudah frameless. Ini adalah mobil yang paling saya suka juga sih, kelihatan sporty. Apabila dibuka, dia kelihatan lebih oke sih. Oke, saat pintu terbuka dia kesannya kelihatan lebih bersih, juga lebih sporty saat pintu kaca terbuka. Untuk di bagian velgnya sendiri, ini adalah velg standarnya dari Toyota FT86. Dia menggunakan ring 17 dengan profil ban 215/45. Untuk bannya sendiri ini sudah diganti, dia sudah menggunakan ban baru. Oke, kita lihat di bagian tampak belakangnya. Ini adalah desain mobil dari FT86 yang saya suka dari desainnya. Saya bilang mobil ini sport tapi dia simple. Dia cuman ada body kit di bawah sini dan dua buah exhaust di sebelah kanan dan kiri. Ini untuk knalpotnya sendiri dia sudah diganti. Nggak tahu ini mereknya apa untuk knalpotnya. Untuk suaranya dari exhaust ini sih oke sih Mas Ian. Oke, untuk stop lampnya sendiri sudah menggunakan LED
model bulat untuk di bagian stop lampnya dengan titik-titik lampu LED, dan juga untuk lampu sennya sendiri dia masih menggunakan bohlam biasa. Oke, untuk di bagian bagasi ini ada dengan spoiler yang desainnya juga sangat cocok untuk model dari FT86 ini. Dia kesannya nggak apa ya, masih terlihat simpel lah, enak dilihatnya. Di atapnya dia tidak polos begitu aja, tapi di sini ada tekukan garis di bagian tengah, kanan dan kiri. Jadi kesannya memang untuk di bagian atapnya sendiri ini lebih futuristik sih kalau menurut saya. Dan di sini untuk kacanya juga tidak polos ini, tapi ada tekukan di bagian kacanya. Oke, kita lihat ke dalam bagasinya. Di dalam bagasinya sini tidak terlalu luas, dia tersimpan untuk ban serep dan mungkin untuk barang bawaan tidak muat banyak, mungkin hanya untuk 1 atau 2 koper saja. Oke, kali ini saya sudah di kabin FT86 tahun 2014. Kita lihat di bagian dalamnya sini, mobil ini sih kalau saya posisi saat mengemudi ini cukup nyaman, posisi duduknya juga oke. Di sini tempat duduknya ini saya bilang pas banget. Kita lihat di bagian setirnya, untuk di bagian setirnya dia masih polos saja, cuman dibalut dengan kulit di bagian setirnya, dipadu dengan warna merah dan hitam. Oke, untuk setirnya sendiri dia sudah teleskopik, jadi kita bisa mengatur kenyamanan saat kita mengendarai mobil ini. Di sini juga sudah disematkan dengan pedal shift untuk penggunaan transmisi manual. Oke, kita lihat di bagian speedometernya. Mobil ini masih menggunakan speedometer analog, dan di bagian tengahnya di sini ada speedometer digital untuk kita melihat trip dan odometer, serta di sini juga saat kita mengendarai mobil ini kita bisa terfokus di bagian tengah, kita bisa lihat kecepatan kita. Di sini ada kecepatan berkendara sudah berlayar digital. Oke, di bagian sini cuman ada juga indikator bensin dan temperatur. Di bagian dashboardnya di sini juga desainnya juga sangat bagus sih menurut saya. Dia lebar, dan di sini untuk bahannya dia sudah soft touch. Oke, kita lihat di bagian kanan dan kiri di sini juga sudah disematkan 2 buah speaker. Oke, kita lihat di bagian tengah, kita lihat di sini sudah dilengkapi dengan head unit, LCD TV, dan juga di sini di bawahnya ada. Dan di sini untuk panel AC-nya di sini manual, kita bisa mengoperasikan temperatur AC-nya baik kanan maupun kiri sendiri. Untuk tombol engine start-nya ada di bagian console box ini. Ini sebenarnya mobil yang cukup tangan kiri kita yang mengoperasikan. Jadi untuk menghidupkan mesin, untuk mengatur AC, jadi kita cukup menggunakan tangan kiri kita untuk mengoperasikan di bagian console box ini. Oke, ini adalah ghost persneling yang modelnya sih kayak transmisi manual, tapi padahal mobil ini adalah mobil transmisi otomatis, dan kita bisa penggunaan manual cukup dengan mudah banget sih ini untuk pengoperasian persnelingnya. Di sini juga terdapat mode berkendara, dan untuk handremnya dia masih menggunakan handrem tarik karena ini adalah mobil yang masih mengesankan sportinya. Ini adalah mobil yang nyamannya memang untuk berdua saja, karena di bagian belakang joknya sangat sempit sekali, luar biasa sempit. Jadi cukup untuk barang-barang saja untuk di bagian jok belakang. Untuk atapnya ini dia berwarna hitam dengan bahan semacam bahan bludru gitu.
Jadi memang mengesankan mobil ini, untuk dalamnya pun masih terlihat sporty. Kita langsung aja coba mobil ini, bener nggak sih ini mobil ini memang mobil dengan bermesin boxer yang cukup bertenaga. Oke, kita coba mobilnya. Oke, kita udah jalan, kita coba di jalan raya sih. Oke, untuk mode berkendaranya di sini kita bisa ada pilihan untuk mode berkendaranya, ada sport, di sini ada snow dan juga ada FSC Sport. Oke. Oke, kita coba di mode sportnya. Oke, mobil ini responsifnya cukup bagus untuk mode sportnya. Ya, ini memang mobil kalau menurut saya memang layak untuk dipakai harian pun juga oke. Mainkan gasnya itu dapat banget gitu dari torsi dari tenaga mobil FT86 ini. Untuk handlingnya sendiri, mobil ini juga sangat nyaman sekali, istilahnya mudah dikendalikan juga saat kita berkendara pelan maupun saat kita berkendara dengan kecepatan tinggi. Oke, kita coba berkendara di mode snow-nya. Di mode snow, mobil ini juga masih dapat powernya, tapi memang untuk rasanya memang sudah berbeda dengan untuk di saat kita berkendara di mode sportnya. Oke, mobil ini juga oke sih untuk istilahnya buat harian, karena mobil ini adalah mobil yang nggak poros-poros banget, dengan mesin 2000 cc boxer dari Subaru. Ini adalah mobil yang masih banyak penggemarnya karena dari desain mobilnya, juga karena dari performa mesinnya yang masih oke untuk harian. Oke, mobil ini adalah mobil yang cukup menyenangkan saat kita berkendara dengan apa ya, istilahnya mungkin sedikit main-main di jalan lah, main-main gasnya. Itu karena mobil ini responsifnya cukup dapat. Oke, kita sudah coba mobilnya, kita juga sudah review kurang lebihnya. Mungkin silakan komen di kolom komentar, mungkin ada yang kurang yang belum saya sampaikan, silakan tanya-tanya langsung aja. Mungkin Anda yang berminat dengan mobil FT86 tahun 2014 ini bisa hubungi nomor telepon kita. Oke, demikian sedikit review dari mobil FT86 tahun 2014. Oke, sampai jumpa lagi di video-video kita selanjutnya. Sampai jumpa, salam Saputra Autocar.